5%, bobotnya kuis 10%, UTS 10%, dan UAS 25%. Kemudian, nah ini penting, studi kasus ingat bobotnya 50%, tidak main-main. Itu bobotnya itu besar ya. Membuat laporan, kemudian nanti ada ujian praktek kasus, evaluasi dan ujian praktek kasus ya. Di praktikum secara nanti mudah-mudahan kita bisa selenggarakan secara offline nanti. Ya, ingat kalau praktikum nanti kalian tempatnya adalah ruang praktikum 1 di gedung FKH. Itu beda lagi tempat dengan tempat perkuliahan. Gedung FKH-nya ada di sudut tenggara, mungkin di teknik sipil itu kalian masuk, kemudian agak ke tenggara, masuk jalan itu, kemudian ada gedung FKH di sana. Nah, di situ di lantai dasar ada ruang praktikum 1, mungkin di situ anunya kalian tuju nanti untuk praktikumnya. Juga diselenggarakan setiap hari Kamis. Ya, kalau kuliah pagi, kalian praktikumnya sore. Demikian juga sebaliknya, yang kuliah sore, AB praktikumnya pagi. Itu lihat jadwal tadi ya. Nah, catatan penting ini dalam proses pembelajaran ini mahasiswa wajib mengikuti praktikum dan kuliah. Semua tugas harus diikuti tepat waktu, apapun itu. Apakah kuis, forum, UTS, UAS, dan tugas lainnya yang kalian upload itu. Nah, khusus untuk kuis, tugas kuis di mata kuliah di topik yang bersangkutan, kalau ada itu bisa dilakukan secara berulang, unlimited gitu istilahnya. Sampai nilai kalian mencapai di atas grade, ya istilahnya grade pass, itu ya kelulusan kalian di atas mungkin 71, ya di atas itu. Kemudian jangka waktu mengikuti kuis telah ditentukan juga di OASE. Semua penilaian di OASE, ada di OASE dan mahasiswa bisa melihat sewaktu-waktu. Pengumpulan tugas studi kasus harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak ada yang terlambat. Oke. Nilai upload tugas sebesar 70%. Jadi kalau kalian mengupload tugas itu 70% tugas bobotnya. Menilai tugas temannya juga di OASE itu nilainya 30%. Jadi wajib kalian menilai tugas teman ya. Kemudian berikutnya mahasiswa wajib mengisi angket evaluasi pembelajaran feedbacknya sebagai feedback kita. Nah, ini kontrak-kontrak perkuliahan topiknya banyak deh ya. Jadi kalian lihat aja di jadwal ya, lebih lengkapnya di sana, di OASE itu. Tuh jadwal kuliah sudah. Nah, ini tentang praktikum deh ya. Tentang praktikum nanti segera saya share melalui WA Korti ya masing-masing kelas nanti. Kita sudah bagi masing-masing kelas itu menjadi 2 grup. Ya, misalnya kalian kelas AB ada A1, A2, B1, B2. Demikian juga kelas CD ada kelas C1, grup C1, C2, ada grup D1, D2. Jadi topik praktikumnya ada 4 nanti. Ya, ada 4 yang kalian kerjakan. Itu dikerjakan mulai dari topik yang pertama. Jadi topik pertama semua A1 nanti gabung dengan B1-nya, kemudian A2 gabung dengan B2-nya. Kalau pagi itu. Kalau sore sama D1 gabung dengan C1, demikian juga berikutnya C2 gabung dengan D2. Selesai topik 1 nanti
Berikutnya ada topik yang kedua lagi. Demikian seterusnya sampai 4 topik selesai. Nanti lihat jadwal, di sini saya targetkan tanggal 5 Mei itu ya. 11 Mei maaf ya, 11 Mei mungkin nanti itu ada ujian praktikum. Oke? Ya, sambil buka awase nanti saya jelaskan ini. Oke, itu saya. Jadi nanti saya share nanti tentang jadwalnya dan grup-grup masing-masing kelas itu sudah saya buatkan ya. Nanti saya tinggal share, silahkan kalian cermati nanti ya. Karena praktikum dimulai minggu depan, hari Kamis tanggal 9. Sesuai dengan jadwal. Kelas AB dapat pagi. Lihat jadwal. Kelas CD dapat sore ya. Tuh. Jadi silahkan nanti ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai dengan topik pertama, ini ada pertanyaan tentang ini. Tentang materi kuliah, ya istilahnya kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada. Silahkan, siapa? Heri Prasetyo? Ada? Ada dok. Ya, silahkan. Siapa ini? Silahkan. Andri ya. Suaranya kurang jelas. Coba bisa matiin mungkin ini ya. Atau speakernya terlalu apa ya? Nggak jelas ya. Andri Restu, silahkan. Oke. Izin masuk dok, ini Hari Prasetyo dok. Berangkat saya sempat Oh ya, Hari Prasetyo ya. sebentar, Ya, dok. ya, ya, silahkan. Prasetyo, silahkan. Saya kurang dengar tadi dok. Ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri tidak ada dok. Oh. Gamaliel ini ada? Kalian mau ini bertanya enggak? Untuk sekarang belum ada pertanyaan, Dok. Oh, belum ada ya. Mungkin tadi itu Hari sempat pinjam device saya karena perangkatnya sedang bermasalah, Oke. Dok. Ini saya pakai 2 laptop nih, maaf nih laptop saya agak ini loh. Apa istilahnya ya, kok di share itu ya mungkin ada ini ya. Karena kemarin tuh lancar-lancar saja. Saya coba share dia sama sekali tidak bisa dia. 2 kali sudah, hampir 3 kali ini. Ya, saya pakai HP dan ininya materinya saya lihat di laptop ya. Oke, saya lanjut dengan sejarah perkembangan mikrobiologi. Ini mengawali topik ya, topik awal istilahnya. Perkuliahan bakteriologi dan mikologi veteriner. Jadi adik kalian harus mengenal sejarah perkembangan mikrobiologinya. Oke. Saya mulai definisi dulu. Definisi tentang mikrobiologi. Kemudian mengenal nanti mikroorganisme dan asal-usulnya. Oke. Nah, kalau kalian membaca atau mendengar tentang bakteriologi atau mikologi, ya ada loginya, logos ilmu. Jadi kalau bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kalau mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur atau mikal namanya. Kalau mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Maksudnya, mikroorganisme ini mempelajari organisme hidup yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.
Ya, organisme hidup yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi istilahnya di sini ada mikroorganisme, ada mikroba, ada jasad renik. Ya, itu istilah-istilah ya. Nah, kemudian dunia mikroorganismenya ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop tadi. Ada virus, ada alga, ada protozoa, ada pungi, mikal atau pungi jamur, dan ada bakteri. Ya, khusus untuk mata kuliah kita ini, kita fokus ke pungi atau jamur dan bakteri gitu loh, Dek. Nah, asal-usulnya ditemukannya namanya mikroorganisme ini itu adalah jasa dari Anthony van Leeuwenhoek. Kalau kalian nanti masih ingat IPA mungkin ya, pelajaran IPA. Atau mungkin pelajaran biologi di SMA itu waktu SMA. Ada masih terdengar nama Anthony van Leeuwenhoek. Ini orang Belanda ini yang pertama kali menemukan namanya bakteri ini, jasad renik. Ya, yang diisolasi, yang dilihat ya, dilihat dari mikroskopnya, di bawah mikroskopnya dengan mempergunakan satu lensa, sederhana sekali mikroskopnya, dilihat ada gerakan-gerakan kecil di air hujan, diperiksa bisa di air rendaman jerami itu, mungkin di mukosa mulut air liur atau di kerak gigi itu diambil dan detesi air sudah ada gerakan kecil-kecil, mungkin yang disebut dengan istilah dulu itu animal cool-nya. Nah, itu penemunya. Jadi bayangkan saja, saya ingat ini lahir 1623, mungkin sekitar 50 tahun berikutnya sudah menemukan bakteri tersebut. Nah, pada zaman itu, jadi orang-orang eksak, ya, saintis, istilahnya ilmuwan tersebut yang lain, mempelajari temuannya ini, bahwa mikroorganisme tersebut melahirkan namanya teori generatio spontanea atau abiogenesis. Abiogenesis. Jadi dasar teori abiogenesis itu adalah mikroorganisme berasal dari dekomposisi jaringan atau hewan yang mati. Itu katanya di awalnya. Jadi mikroorganisme ini berasal dari mana ini? Berasal dari dekomposisi jaringan atau hewan yang mati. Atau bahan-bahan organik lainnya yang rusak itu muncullah mikroorganisme gitu teorinya. Penguat teori abiogenesis itu dibuktikan dengan daging misalnya dibiarkan membusuk menghasilkan belatung. Ya, coba saja kalian kalau daging yang sisa makan, kalian simpan, buang di sampah, di wadah gitu, dibiarkan lama, muncullah belatung. Itu dasar teorinya. Oh, berarti belatung ini berasal dari daging yang membusuk atau yang sudah rusak. Itu dulu awalnya ya. Kemudian berkembang ini, Dek. Berkembang banyak yang ilmuwan-ilmuwan lain ingin mencoba atau menguji teori ini. Tetapi muncullah tokoh-tokoh yang menentang teori generatio spontanea atau abiogenesis tadi. Muncullah teori namanya biogenesis. A-nya dihilangkan. Muncul teori biogenesis. Artinya kehidupan berasal dari bahan yang hidup.
bukan berasal dari bahan yang mati. Jadi penguat teori ini yang tadi daging dibiarkan terbuka, kemudian ada belatungnya, ini berbeda. Belatung pada daging busuk muncul oleh karena dihinggapi lalat dan bertelur menjadi belatung lagi. Itu ada lalatnya, mikroorganisme hidup. Nah, itu sampai sekarang lah bertahan dipercayai bahwa teori biogenesis inilah yang digunakan sampai sekarang. Banyak ininya, John Needham, Lazarus Spallanzani, kemudian John Tyndall, Louis Pasteur, itu penguat-penguat teorinya yang mendukung biogenesis. Yang contoh real dari Louis Pasteur ini adalah proses fermentasi terjadi atau muncul oleh karena ATP. Ya, kalau adik membuat tape, istilahnya olah-olahan yang difermentasi, atau mungkin padang rumput yang kering difermentasikan, gitu ya, itu disebabkan oleh karena ada mikroorganisme yang berperanan, misalnya menimbulkan fermentasi tersebut. Oke, itu namanya teorinya biogenesis. Jadi mikroorganisme berasal dari benda hidup. Nah, lanjut sekarang ya. Sudah sampai di sana, kira-kira ya, saya singkat aja sejarah perkembangannya seperti itu. Lanjut ke karakteristik dan peran daripada mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur ini. Bakteri ini adalah organisme mikroskopis ya, yang bersifat uniseluler. Tidak memiliki membran inti sel, sehingga sering disebut juga prokariotik. Jadi pada umumnya tidak memiliki klorofil pada dinding selnya, tidak ada klorofil seperti apa yang kita jumpai pada sel eukariotik pada tumbuhan, sel-sel tumbuhan ya. Kemudian berdasarkan perbedaan genetis, fisik, fisiologis, muncul hierarki tradisional. Pengelompokan atau klasifikasi secara runut, yaitu mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi hierarki secara runut itu tidak boleh dibalik-balik. Jadi yang paling kecil itu spesies, di atasnya ada genusnya termasuk genus apa, genus itu di atasnya juga termasuk familia apa, familia ada ordonya apa, di atas ordo ada kelas, kemudian ada phylum dan kingdomnya. Ya, sekali lagi karakteristiknya daripada bakteri ini tidak berklorofil, bentuknya bisa bervariasi, selnya, bentuk sel maksudnya, Dek. Nanti kita ketemu di topik perkuliahan, bentuk sel bakteri, ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral gitu. Ada yang pleomorfik gitu istilahnya ya. Kemudian karakteristik yang lain tidak punya membran inti, sel inti, ukurannya hanya 1-5 mikron, hidupnya bisa sebagai parasit, ya, tergantung ininya dari apa namanya, makanannya dari organisme lain, tidak bisa menyusun makanan sendiri, tadi parasit, kemudian dia kosmopolit dan patogen. Dia bersifat uniseluler. Itu lagi karakteristiknya. Kemudian dinding sel terdiri dari peptidoglikan. Di samping itu memang ada lipidnya ya. Ada memiliki flagela, bakteri tersebut ada yang tidak.
Ada yang membentuk spora atau endospora namanya. Spora yang terdapat dalam sel vegetatif bakteri itu namanya endospora. Ada yang tidak. Ya, yang klasik di sini yang membentuk spora bakteri itu ada. Kalian pernah dengar antrak, Bacillus anthracis, kemudian Clostridium semua. Perfringen, tetani, botulism itu membentuk spora dia. Ada yang berkapsul, ada yang tidak. Berkembang biak cirinya dengan membelah diri, bisa dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi bisa. Oke. Perannya bagi kehidupan ini bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang merugikan sudah tentu menimbulkan penyakit. Nah, khusus klasifikasi bakteri sekarang. Bakteri diklasifikasikan menurut cara memperoleh makanan. Ada dua grup, dua kelompok, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof itu tidak mampu menyusun makanan sendiri. Ya, semua parasit itu tidak mampu menyusun makanan sendiri, dia memperoleh dari induk semangnya. Autotrof artinya mampu menyusun makanan sendiri. Nah, di autotrof ini ada dikelompokkan fotoautotrof menggunakan sumber energi cahaya matahari sebagai sumber untuk memperoleh energi. Bakteri purpurin, ya. Bakteri ada di sini hijau dibilang itu, nanti lihat di ya. Kemudian kemoautotrof menggunakan sumber energi kimia seperti nitrobakter, nitrosomonas. Itu golongan dari autotrofnya. Ada fotoautotrof, ada kemoautotrof. Kemudian klasifikasi berdasarkan kebutuhannya terhadap udara atau oksigen yang kita kenal dengan aerasi namanya. Itu dikelompokkan menjadi bakteri itu ada yang bersifat aerob, butuh oksigen, ada yang kelompoknya anaerob, tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya, ada yang membutuhkan istilahnya fakultatif anaerob, butuh dan atau tidak butuh oksigen, ya bisa. Ya, nanti itu ya di Jadi kebutuhannya terhadap udara oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian ada yang mengklasifikasikan berdasarkan letak flagela. Flagela ini alat gerak pada bakteri. Ada yang klasifikasikan, ada yang ujung satu, ada yang ujung serumpun flagelanya, ada di sepanjang selnya, ada di kedua ujung. Nah itu nanti ada istilahnya atrik, tidak punya flagela, ada monotrik, satu flagela pada salah satu ujung sel, ada lophotric, punya banyak ya flagela pada salah satu ujung sel, amphitric, punya flagela pada masing-masing ujung, amphitric ini. Peritric itu punya flagela pada sepanjang dinding selnya. Jadi sepanjang dinding sel itu ada flagelanya. Itu disebut dengan peritric atau peritricus, lopotricus, amphitricus, atricus, monotricus. Nah itu banyak yang berdasarkan letak flagela. Klasifikasi berdasarkan bentuk ya ada Bacillus, ada Coccus, ada spiral, istilah yang paling umum. Nah, kemudian reproduksinya kita. Reproduksi bakteri, ya, mikroorganisme ini bisa secara vegetatif, aseksual ya, tanpa melakukan hubungan atau bukan hubungan ini dengan sebenarnya, sebenarnya dia langsung membelah gitu deh, aseksual ya.
Artinya secara vegetatif ini adalah membelah diri secara spontan pada kondisi yang optimal. Ada pakan, suhu mendukung, pH mendukung gitu ya. Dia akan membelah diri secara spontan kira-kira setiap 20 menit. Atau dikenal dengan pembelahan biner dengan asumsi 2N. N itu pembelahan ya. Seperti itu, jadi reproduksinya secara vegetatif dan reproduksinya secara generatif, secara seksual. Ya, di sini saya tekankan secara seksual ini tidak dengan sebenarnya ya tentang hubungan seks itu tidak. Tetapi terjadi pertukaran materi genetik dengan pasangannya. Nah, bagaimana caranya pertukaran materi genetik dengan pasangannya? Itu ada 3 cara. Satu namanya transformasi. Itu adalah pertukaran segmen DNA dari luar ya, masuk ke sel bakteri penerima. Itu transformasi. Ada agregat-agregat DNA yang lisis ya, bakteri yang lisis atau mikroorganisme yang lain yang lisis tersebut masuk ke sel bakteri penerima. Kemudian ada dengan cara konjugasi. Ya, pertukaran materi genetik dengan membentuk jembatan atau selubung untuk menyalurkan materi genetiknya. Ya. Jadi bakteri ini memiliki pili namanya ya. Sepanjang dinding sel memiliki rambut halus pili yang fungsinya ini mentransfer materi genetik pada saat melakukan konjugasi. Melalui pili itu ditransfer materi genetiknya, kemudian pili juga bermanfaat untuk melekat atau menyerap makanan. Kemudian jalan yang berikutnya dengan seksual ini bisa pertukaran materi genetik dengan transduksi. Itu pada istilahnya bakteriofag. Jadi perpindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantara virus. Jadi protein virus ini sebagai cangkang atau pembungkus membawa DNA bakteri pemberi ke penerima. Itu namanya prosesnya transduksi. Ya, dengan perantara virus di cangkangnya itu ada genetik, bahan genetik DNA dari bakteri, itu akan masuk ke bakteri penerima. Nah, bagaimana perannya sebagai kehidupan sekarang? Di depan sudah saya sampaikan ada 2 perannya. Ya, peran yang menguntungkan, ada peran yang merugikan, kan gitu. Contoh peran yang menguntungkan, ya kalian bisa membaca atau bisa masih mengingat ada bakteri namanya pengikat nitrogen pada tanaman ini. Seperti Rhizobium leguminosarium. Itu dia menyuburkan tanah. Ya, mengikat nitrogen menyuburkan tanah. Jadi nitrogen itu nanti bahan untuk substansi apa namanya metabolisme oleh tanaman. Kemudian ada bakteri nitrifikasi. Seperti Nitrosomonas spesies mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, kalian tahu nitrit itu kan banyak manfaatnya. Di satu sisi mungkin dia pengawet makanan, menghilangkan bau bisa, menekan bakteri yang patogen ya bisa kan gitu. Juga banyak dipakai di bidang-bidang kosmetik. Kemudian Nitrobacter sp mengubah nitrit menjadi nitratnya, sama juga manfaat-manfaat nitrat. Kalian nanti bisa lihat ya. Nah, itu yang menguntungkan. Jadi hal yang istilahnya kalau istilah lain kan nitrit atau nitrat itu
bisa sebagai bahan ini dia, bahan peledak ya. Tapi di sini di substitusi bahan yang berbahaya ini bisa dimanfaatkan untuk apa namanya yang bermanfaat, jadi hasilnya untuk yang bermanfaat. Kemudian yang menguntungkan lagi contohnya bakteri penghancur. Mau diwawancara. Langsung aja masukin. Siapa yang ambil? Ada bakteri yang contoh lain adalah, masih dengar suara saya? Kedengaran, Masih. Dok. Hah? Kedengaran ya? Contoh bakteri yang menguntungkan lagi yaitu bakteri-bakteri penghasil antibiotika. Ingat ya, antibiotika dihasilkan dari bakteri, Dek. Contohnya streptomycin yang kalian bisa minum, misalnya pernah minum streptomycin, itu dihasilkan disintesis oleh Streptomyces griseus. Tetrasiklin itu dihasilkan oleh Streptomyces rimosus gitu. Kemudian ada chloramphenicol, ini obat ajaib untuk terapi apa namanya tipes ya, dari partnya ini itu dihasilkan oleh Streptomyces venezuela. Dan banyak lagi yang lain, ada Bacillus polymyca penghasil polimiksin. Nah, itu ya bakteri-bakteri atau mikroorganisme ini yang menguntungkan. Kemudian di makanan, di industri makanan, ada Lactobacillus bulgaricus, penghasil yogurt. Ada Lactobacillus casei, penghasil Yakult ini. Ada Streptococcus lactis, menghasilkan mentega. Kemudian untuk Acetobacter SP, penghasil asam cuka. Itu yang menguntungkan ya. Kalau bakteri yang merugikan, tentu banyak yang menimbulkan penyakit. Ada penyakit TBC, itu Mycobacterium tuberculosis. Ada penyakit meningitis, ada radang otak, ada namanya bakteri Streptococcus suis tipe 2 pada babi dan manusia ini. Kemudian ada Escherichia coli yang patogen yang menyebabkan diare pada hewan, kemudian bersifat zoonosis. Itu adalah serotipe E. coli O157H7. Ada Salmonella pulorum, kalian pernah dengar sebagai penyebab penyakit pulorum pada industri ternak unggas. Ada Salmonella gallinarum, tuh ya. Yang menimbulkan penyakit juga pada manusia banyak deh ya. Ada Suis tipe 2, ada di E. coli serotipenya itu banyak yang bersifat zoonosis nanti ya. Kemudian kalian pernah tipes, Salmonella tipi itu ya. Dan Salmonella paratipi. Ya, menyebabkan gastroenteritis istilahnya. Di samping manusia atau ternak juga yang merugikan, banyak yang juga menimbulkan penyakit pada tanaman. Ya, ada penyakit pucuk batang namanya, ada penyakit daun, Pseudomonas, ada penyakit busuk buah namanya itu. Ada Erwinia SP gitu dia, bakteri-bakteri itu yang merugikan. Nah, itu kira-kira itu materinya untuk hari ini. Iya. Jadi perkuliahan bakteriologi dan mikologi materinya seperti itu untuk sore ini. Ya, sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak bisa sharing materinya, kurang seru rasanya. Ya.
Nanti ini segera saya apa namanya, laptopnya ini mungkin saya apa ya, ini ada masalah ini jelas. Saya tidak tahu ini masalahnya. Dan materi ini sudah ada di Oase kembali ya, kalian wajib membuka. Hari ini, waktu ini juga kalian buka di sana. Sambil kalian absen di Google Form-nya itu. Ya, kalau ada yang bertanya, ya silahkan. Kalau bisa kita sharing ya. Ada permasalahan berkaitan dengan sejarah perkembangan mikrobiologi, mungkin kalian pernah mendengar atau pernah apa namanya melihat ya, siapa tahu atau mengerjakan mungkin waktu prakarya atau praktikum itu. Silahkan kalau ada ini. Tidak perlu malu, ragu-ragu, mungkin kalian punya testimoni atau mungkin bertanya itu istilahnya. Silahkan. Silahkan, Dek. Kalau ada yang bertanya materi kuliah perdana tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, siapa namanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristianto Nista Pramkardo Kristianto. Ya. dengan NIM Berapa 2209 ini kalian? 109 dari kelas A, Dok. Kelas A, ya. Iya, Silakan. Dok. Saya izin bertanya, Dok. Saya bingung masih, Dok. Kenapa bakteri sampai tidak memiliki membran inti sel, Dok? Aduh, itu ini saya jawab singkat, bodoh pertanyaan saya, Dek. Ini jujur saya. Jawaban saya bodoh. Itu kodratnya demikian. Ya, kalau dia mempunyai membran-membran inti, itu akan sama dengan sel-sel eukariotik. Ya, jadi fungsi masing-masing organela di dalam sel vegetatif maupun sel hewan maupun sel tumbuhan, manusia itu sel eukariotik namanya. Itu adalah sudah jelas saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, karena di bakteri ini tidak memiliki membran sel inti, ada intinya tapi tidak jelas, tidak sekompak sel eukariotik. Dan proses replikasinya atau proses apa namanya ya, genetisnya sangat cepat itu loh di sana. Karena tidak memiliki membran itulah dikatakan mikroorganisme ini adalah tergolong prokariotik, bukan eukariotik. Itu mungkin jawaban saya, Dek. Jadi pertanyaan itu tidak akan menjadi apa namanya pertanyaan dasar tentang pemahaman itu, tentang pemahaman mikrobiologi. Ya. Karena ini aneh dilihat tidak memiliki membran inti, Dek. Ya, nanti waktu topik berikutnya, Kristianto, itu atau kalian nanti kalau ragu-ragu, googling gambar sel vegetatif bakteri. Nah, di situ akan kalian bisa lebih jelas melihatnya. Jadi ada gambaran yang kelihatannya bagus, tetapi itu kan dimodifikasi gambarnya, karena semua itu adalah bersifat mikroskopis, tidak bisa dilihat dengan mata biasa, mata telanjang, harus bantuan mikroskop, tetapi gambar-gambar itu akan cukup membantu kalian memahami tentang infrastruktur daripada sel bakteri. Ya, demikian saya, Kristianto. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Dok. Oke, Heri Prasetyo. Oke, Iya benar, Dok. gimana? Jadi pertanyaan saya, Dok, itu
tadi kan ada dijelaskan pada bagian klasifikasi bakteri dikatakan kalau bakteri tersebut mendapat makanan ada yang dengan cara fotoautotrof. Contohnya Ya, bakteri hijau. Nah, ya, dia itu dengan cara berfotosintesis apa tidak, Dok? Dan iya jika dengan jelas. berfotosintesis, Betul. tadi Seperti dikatakan, berfoto oh, ya. tidak memiliki klorofil. Iya benar, Dok. Nah, ini beda penyerapannya tidak melalui klorofil itu. Penyerapannya dia metabolismenya itu melalui dinding sel. Paham Mas ya? Dia Oh ya. harus apa namanya ya? Mutlak harus ada sinar matahari gitu loh yang memanfaatkan itu. Ya. Oh nggih, baik, Dok. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Baik. Siapa lagi ini? Silahkan ada yang masih gini. Lebih banyak pertamanya kan seru nanti ini ya. Diskusinya kan gitu. Sama-sama kita sharing istilahnya. Sehingga ya mudah-mudahan muncul persepsi yang sama kita menelaah suatu permasalahan. Bagus Wilham Watika baru dia join juga kan tidak benar cara gitu. Jadi biasakan anulah katakan on time gitulah ya, on time ya. Kita kuliah memanfaatkan waktu ya, demikian juga yang lain. Jangan sekedar iseng aja dengan cara absen ya. Ya belum saatnya meninggalkan ruang, kalian sudah meninggalkan ruang, itu juga akan cara-cara enggak ini. Kita beri semangat teman-teman yang memiliki gini argumentasi atau bertanya. Ada lagi? Ya, siapa ini? Gusti Ayu Putu Sintia. Antara Devi. Oke. Oke. Gimana Gusti Ayu? Sip, sip. Ya. Oh, gitu. Oke. Tuh pertanyaannya kayak ujian apa ya, di atas ujian skripsi tesis. Gusti Ayu. Gusti Ayu, di on kan ini ya. Mute-nya jangan dimatiin. Ya. Oke, tadi ada yang positif. Maksudnya gram positif, gram negatif itu ada yang menguntungkan, merugikan. Maksudnya. Oh gitu, yang merugikan ini. Oke. Nah, saya kasih contoh sekarang yang simpel aja deh ya, yang simpel. Ada kalian temukan di sekitar rumah kalian, di lingkungan itu, sabar ya, di lingkungan itu ada katakanlah hewan piaraan, baik itu unggas, baik ada anjing atau kucing atau babi ya. Nah, kalian melihat di sana dia defekasinya encer. Kalau defekasi encer, itu namanya gejala penyakit diare. Sakit perut dia sama dengan kita. Kalau kita diare, juga tidak perlu saya jelaskan. Ya, kalian berkali-kali ke belakang kan gitu. Membuang jadi berulang kali, jadi frekuensinya meningkat, kemudian konsistensinya encer. Ya bau tidak perlu saya sampaikan, kalian sudah tahu baunya kalau. Nah, diare ini ya penyebabnya banyak agentnya deh. Bisa oleh virus, nanti di mau penyakit viral akan ketemu virus-virus yang menyebabkan penyakit diare gitu loh. Ya parvo misalnya, distemper gitu.
Kemudian ada penyebabnya oleh bakteri, ada penyebabnya oleh parasit atau protozoa. Oke? Nah, kita sekarang fokus ini kan di bakteri ini. Bakteri salah satu penyebab diare itu adalah kalian akan sering mendengar, membaca itu namanya E. coli patogen, Escherichia coli patogen. Nah, bagaimana dia bisa menimbulkan diare? Bakteri itu memproduksi racun namanya, Dek. Toksin atau racun. Kapan racun atau toksin bakteri itu dilepaskan oleh bakteri tersebut? Tuh. Kan itu muncul pertanyaan. Nah, kalau bakteri gram negatif, ya, saya teringat pada positif negatif itu gram negatif dulu. Salah satu contohnya adalah E. coli. Dia melepas toksin pada saat dia mengalami lisis, rusak dia. Diserang oleh sel-sel pertahanan tubuh hospes oleh manusia, oleh hewan. Yang namanya sel-sel darah putih. Kan gitu. Sel darah putih yang khusus nanti menyerang sebagai indikator adanya infeksi oleh bakteri. Sel darah putih itu namanya neutrofil. Jadi leukosit, diferensial leukosit, jadi sel-sel leukosit itu dibedakan menjadi neutrofil, limfosit, basofil, yang itu dulu, eosinofil. Nah itu. Atau ada makrofag. Atau istilahnya monosit lagi ada. Nah, disitulah dia peranannya, artinya menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke tubuh hospes. Pada saat bakteri ini lisis, yang bakteri gram negatif ini, disitulah di dinding sel bakteri tersebut, itu mengeluarkan namanya toksin. Nah, toksin yang pada bakteri gram negatif itu disebut dengan endotoksin. Sedangkan toksin pada bakteri gram positif namanya eksotoksin. Bedanya, eksotoksin pada gram positif itu diproduksi pada saat sel vegetatif bakteri gram positif tersebut tumbuh. Jadi mengalami fase pertumbuhan. Di situ dia memproduksi eksotoksin. Sehingga kalau orang mencari toksin bakteri gram positif, tidak perlu membunuh selnya. Tetapi dia mengembangbiakkan selnya di media, terutama media cair. Di cairan tersebutlah ada toksin yang dikeluarkan oleh bakteri gram positif. Bagaimana caranya mencari? Pisahin itu yang ini ya, cairan dengan bakterinya. Dengan cara apa? Sentrifuge itu. Kalau di sentrifuge, kan ada bagian yang di tabung sentrifuge, sudah ingat deh. Ada bagian atasnya namanya supernatan, ada bagian bawahnya yang namanya padatan, itu namanya istilahnya pelet. Kalau eksotoksin itu ambil di bagian supernatannya, bukan di peletnya. Pelet itu adalah bakterinya. Kan beras jenisnya dia ini berbeda kan berat jenis. Nah seperti itu contoh sederhananya, Dek. Toksin yang dihasilkan banyak. Macam-macam toksinnya itu, Dek. Jadi pengaruh toksinnya pun itu ada yang mampu menghalangi penyerapan ion Fe. Akibatnya apa? Jadi kalau ion Fe tidak mampu diserap dalam darah, berarti dia anemi.
ya, darahnya kurang Hb. Kalau akibat anemi kita pucat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tanda-tanda anemi di hewan itu kalau unggas, jenggernya atau pialnya dia warnanya pucat. Kalau hewan yang biasa, hewan besar, hewan kecil, mukosa matanya pucat atau mukosa mulutnya yang pucat. Coba ambil darahnya, mesti dia eritrositnya bermasalah turun, mungkin Hb-nya jelas turun. Nanti akan dapat kalian di biokimia itu, morfologi darah itu ya, macam-macam klasifikasi anemia itu. Apakah anemia normositik, hipokromik, atau makrositik, normokromik, macam-macam klasifikasinya dan penyebabnya ada yang ya. Nah itu Gus Yayu. Jawaban saya, jangan lalu puas dengan jawaban saya. Selain toksin, ini tadi yang saya sebut kapsul bakteri, ya ada misalnya bakteri berkapsul ini, Dek. Sudah terbukti dengan hasil penelitian bakteri yang memiliki kapsul itu pembungkus bagian luar dinding sel bakteri, tapi tidak semua bakteri memiliki kapsul, Dek, ya. Kalau bakteri memiliki kapsul, dia sudah diuji istilahnya di riset, hasil riset bahwa bakteri berkapsul lebih sulit diobati daripada bakteri yang tidak memiliki kapsul. Itu dikatakan juga sebagai kapsul itu sebagai sifat virulensi oleh bakteri. Itu ada kapsul, Dek, gitu. Jadi lebih sulit dia sehingga membutuhkan antibiotika yang lebih spesifik untuk terapinya. Ya. Nah, itu juga kapsul katanya juga bisa mencegah fagositosis. Jadi proses menghancurkan benda asing itu kan istilahnya yang dilakukan oleh sel-sel leukosit, sel-sel fagositik. Nah, itu namanya fagositosis. Nah, itu dihambat oleh kapsul. Oke, Gus Yayu. Seperti itu ya, nanti banyak yang ini juga ya, juga peranan toksin, kapsul, ada enzim nanti juga, ya, macam-macam enzim yang dimiliki. Seperti contohnya kalau Gus Yayu pernah luka di kulit ini, kulit itu merupakan habitat daripada bakteri pembentuk nanah, golongan bakteri yang kokus. Nah, golongan bakteri kokus atau pembentuk nanah ini ada namanya menghasilkan enzim, ya, enzim yang mampu memecah fibrin. Ya, kalau kalian luka ada darah, beberapa detik kalau sehat, itu darah akan tidak merembes karena ditutupi oleh fibrin, kan gitu logikanya. Itu proses fisiologis alami itu. Tetapi kalau ada bakteri di situ, di luka itu, mengkontaminasi luka, maka terjadilah fibrin yang mestinya terbentuk dipecah oleh enzim atau toksin fibrinolisin namanya, oleh bakteri, sehingga menyebabkan luka itu menjadi borok. Harus segera dikasih antibiotika. Ya, bisa dalam bentuk topikal, salep gitu, atau mungkin yang ada yang sistemik. Oke, nah itu jawaban saya, Gus Yayu. Ya, yang lain coba. Ada lagi? Mumpung ini kan tidak ada kuliah lagi tuh. Data saya banyak ini. Tidak apa-apa. Nyombong lah sedikit. Jadi baru tanggal muda nih, Dek. Jadi pulsanya banyak. Silahkan bertanya lagi. Saya selain Gus Yayu, apa?
Ini masih waktunya baru 16 ini. Jangan cepat-cepat selesai kayak anak kecil itu. Oh, libur, hore, sudah selesai itu. Tunggang langgang lali. Ya kalian kan di dalam fase mahasiswa ini. Ya kita istilahnya wajib sharing gitu, sharing pendapat ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan gitu, artinya pemahamannya lebih jelas jadinya. Silahkan ada yang lain. Izin bertanya, Dok. Oke, Sang Ayu Putu, Tabik Pukulun. Baik, Silakan Dok. Sang Ayu. Izin Hidupin lah video call-nya biar Pak lihat itu anunya. Lupa tadi Gusti Ayu juga. Yang bertanya hidupin nggak apa-apa sambil senyum gitu ngilangin ngantuk kan. Kan dilihat sama temannya. On video dong, on video. Bisa? baik, Dok. Nggak tampak ini. Oh ya, Sang Ayu. Oke, kacamata. Oke. Ya, Ya, izin Apa? bertanya, Pak. Sebelumnya untuk penyakit-penyakit yang berkaitan tentang bakteri atau virus itu apakah selalu diobati dengan antibiotik atau apakah penyakit tentang virus atau bakteri itu ada beberapa penyakit yang tidak perlu diobati dengan antibiotik, dan kalau ada bisa Dok jelaskan apa saja penyakit yang harus diberikan antibiotik dan apa saja yang tidak diberikan antibiotik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sang Ayu, pertanyaannya logis. Pertanyaan saya jawab, pada umumnya ya, antibiotika itu digunakan secara efektif untuk terapi pengobatan penyakit infeksius oleh bakteri. Ya, oleh bakteri. Tapi kalau protozoa itu perlu jangka waktu juga dengan antibiotika, ada jangka waktu yang lebih lama. Ingat, efektif digunakan untuk penyakit infeksius oleh bakteri. Dia tadi menghasilkan antibiotika, tapi digunakan juga mikroorganisme hasilnya ini, antibiotika ini digunakan untuk membunuh bakteri. Oke. Ada antibiotika yang sasarannya ke dinding sel bakteri, nanti di farmakologi ada kelompok antibiotika yang fungsinya nanti menghambat sintesis sel bakteri. Gitu. Nah, kalau kalian pernah minum antibiotika, nah coba sadar sakit apa dulu kalian? Sakit kerongkongan kah? Ya paling sering ini. Jadi batuk dikira COVID, enggak, ternyata kerongkongan gitu, panas dingin gitu. Muncul kan gitu. Nah, itulah pastilah antibiotika yang sering menimbulkan infeksi pada kerongkongan. Dan bakteri apa itu? Nah, bakteri yang terdapat dalam lingkungan ini. Apa namanya? Berinteraksi dengan sel-sel pada kerongkongan ini, saluran atas, baik itu saluran pencernaan atas maupun saluran pernapasan atas, gitu. Nah, kalau bakteri tersebut lebih dari satu macam, satu jenis penyebabnya, ada gram positif, gram negatif yang sama-sama merugikan, tentu antibiotika yang digunakan adalah berspektrum luas namanya. Efektif untuk membunuh bakteri gram negatif maupun gram positif. Oke, itu ya. Kemudian apakah antibiotika ini efektif untuk virus? Tidak, saya katakan. Virus tidak mati oleh antibiotika. Kenapa orang penyakit oleh virus, diduga virus, diberi antibiotika juga? Kan gitu logikanya. Apa manfaatnya ini? Sekali lagi, antibiotika itu menekan bakteri-bakteri yang merugikan. Ya, membunuh atau menekan. Kalau penyakit virus terjadi,
Penyakit virus itu pada umumnya menyerang sistem pertahanan tubuh kita, Dek. Jadi lemah kondisi kita. Kalau kondisi kita lemah, sudah tentu nanti agen-agen infeksius yang lain masuk gampang dia menimbulkan penyakit. Itu sehingga dokter tidak sia-sia memberikan antibiotika dengan catatan ada rujukannya memberi antibiotika, rujukannya apa atau indikatornya apa? Hasil pemeriksaan darah yang dilakukan. Di hasil pemeriksaan darah ya ada indikator tanda-tanda khusus, oh ini hasilnya ada virusnya, oh ini hasilnya ada bakterinya, oh ini ada parasitnya atau cacingnya. Obat-obat itulah yang digunakan nanti. Indikatornya mungkin kalian karena masih semester 2, ya mungkin belum, mungkin ya, saya tidak tahu itu. Jadi pemeriksaan darah rutin, jadi morfologik sel darah merah, sel darah putih, atau mungkin di patologi klinik nanti cara mendiagnosa morfologik sel darahnya, itu akan adik ketemu itu. Ya, nah karena virus itu menyerang sistem pertahanan tubuh, makanya pasien-pasien itu pastilah diberi suplemen atau asam amino untuk memacu daya tahan tubuhnya atau vitamin. Itu. Nah, antibiotika mana yang tidak boleh diberikan? Ini jawabannya kalau menurut saya antibiotika yang telah diketahui bersifat resisten. Bakteri-bakteri tersebut resisten terhadap antibiotika apa namanya? Yang gampang misalnya kalian ingat itu katakanlah apa penisilin. Ya. Penisilin atau deripatnya. Kalau dengan penisilin sudah diketahui resisten, jangan dikasih penisilin. Kalau itu penyebabnya bakteri gram negatif, jangan digunakan bakteri yang efektif untuk gram positif. Kan nyaplir dia, Dek. Itu jadi sia-sia gitu, Dek. Jadi ada dua pemahaman. Jadi antimikrobial resisten itu kalau sudah terjadi jangan dianu itu. Jadi kalau kalian mau jadi dokter hewan nanti ke lapangan harus sering membaca antibiotika apa yang generasi yang baru sekarang untuk tindakan terapi penyakit-penyakit yang terjadi di lapangan. Itu acuannya pilih antibiotika yang betul-betul peka atau sensitif terhadap agen infeksius tersebut. Oke, Sang Ayu, seperti itu jawaban saya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Halo, pulsa saya masih banyak, silahkan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Sudah mulai meredup? Silahkan. Ada lagi? Tak ada? Coba saya lihat pesertanya ini. Piro iki 69. Kelas AB ini disimak. Nah, disimak ini saya kentarakan sekarang. Kelas AB disimak itu kalau tidak salah ada 39 ditambah 45.
berapa ya itu ya? 39, 45. 84 loh. Partisipan hanya 70, saya 71. Ini pada kemana ini? Oke, saya coba tuh ini. Tuh, jadi apa yang akan terjadi kalau seperti ini? Jadi kalian tidak efektif memanfaatkan waktu kalian. Untuk tugas-tugas kalian gitu loh. Ini kan berhubungan dengan tugas kewajiban kalian. Itu kalau 84 itu ada sekitar puluhan orang yang tidak hadir. Nanti di Google Form komplit absennya. Itu dosa dah kalian. Kalian aja menanggung dosanya, bukan saya. Saya udah tua, 2 tahun lagi sudah saya pensiun, mengurangi dosa saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak, saya akhiri deh. Ya, pertemuan ini sampai ketemu nanti minggu depan dengan topik yang mungkin ya morfologi dan struktur sel bakteri. Nanti di sana ketemu saya akan memberikan ini. Ya. Halo? Sang Ayu atau Gusi Ayu? Baik, Dok. Ya. Sudah ya, saya akhiri aja ya. Selamat sore adik ya. Jaga kesehatan kalian ya. Selalu saya doakan kalian selalu sehat ya. Tetap semangat, itu sehat, harus sehat tapi tetap semangat itu. Kalau sehat saja, kalau enggak semangat kan lain-lain namanya. Ya, tetap sehat dan semangat. Oke. Selamat sore adik ya. Pertemuan saya ini akhiri. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Bye-bye. Terima kasih, Ya, Dok. ya. Silakan. Nanti Terima kasih, Dok. kalian belajar ya di materinya ada di OASE ya. Ya, sekali lagi Terima belajar kasih, Dok. materinya di OASE ya, di OASE ya. Jadi sekali lagi materinya di OASE, silahkan kalian ini buka itu ya, OASE-nya selesaiin aja. Oke, terima kasih adik ya, sampai ketemu minggu depan ya, mungkin di praktikum atau di perkuliahan ya. Oke. Terima kasih, Dok.